Selamat datang kembali di seri Quality Management. Kali ini kita akan membahas salah satu prinsip penting dalam penerapan sistem manajemen mutu yang berdasarkan ISO 9001, yaitu proses approach atau pendekatan proses. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu proses. Kalau mau dibuat simple, kita bisa mendefinisikan proses ini sebagai aktivitas mengubah input menjadi output. Misalnya, proses memasak nasi goreng. Nah, proses memasak ini sendiri adalah aktivitas mengubah input. Dalam hal ini, misalnya inputnya adalah bahan-bahannya seperti nasi, minyak, bumbu, dan lain-lain. Lalu menjadi output yang adalah nasi goreng. Nah, itu adalah proses. Sistem manajemen dengan melakukan pendekatan proses ini berarti bahwa kita harus melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap semua komponen proses, termasuk juga terhadap input dan output. Nah, komponennya ini apa aja sih? Nah, untuk menjelaskan tentang komponen proses ini, kita bisa menggunakan yang biasa disebut dengan turtle diagram. Kenapa disebut turtle diagram? Karena memang bentuknya seperti kura-kura. Nah, komponen yang pertama tentu saja adalah proses itu sendiri. Lalu juga ada input dan juga ada output. Nah, ini adalah komponen utama dari sebuah proses. Lalu komponen lainnya yang harus di-manage adalah who, atau siapa proses owner dari proses ini, atau siapa orang-orang yang terlibat di dalam proses. Nah, cara memanagenya adalah dengan memastikan bahwa orang-orang ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dan bila perlu diberikan training ataupun edukasi. Nah, komponen selanjutnya adalah with what, atau fasilitas apa yang digunakan untuk menjalankan proses ini. Misalnya mesin apa atau alat apa yang digunakan, baik itu berupa hardware maupun software. Nah, cara pengelolaannya adalah dengan melakukan kontrol dan maintenance atau perawatan terhadap fasilitas-fasilitas ini agar selalu bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, yang selanjutnya adalah how, atau bagaimana cara melakukan proses ini. Cara pengelolaannya adalah dengan standarisasi metode, seperti membuat prosedur atau menetapkan instruksi kerja dan dokumen-dokumen standar lainnya. Nah, metode-metode ini juga nanti harus diedukasikan kepada si proses owner ataupun orang-orang yang terlibat di dalam proses. Nah, yang terakhir adalah what result, atau sederhananya adalah KPI, atau parameter apa yang dipakai untuk mengukur atau menilai bahwa proses ini sudah berjalan dengan efektif. Nah, pencapaian KPI ini harus selalu dimonitor dan harus segera dilakukan perbaikan ketika KPI ini tidak tercapai. Nah, itu tadi ya komponen-komponen proses yang harus dikelola. Ketika kita sudah mengelola komponen-komponen proses ini, berarti kita sudah melakukan yang namanya manajemen mutu berdasarkan pendekatan proses atau proses approach. Nah, oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Teruslah kalian malas membaca, cukup dengarkan video ini dan video-video lainnya di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.